Kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat hari ini, pagi ini. Kalau kami boleh berkumpul dengan keterbatasan Zoom ini, tapi kami tahu bahwa Engkau tetap memberikan urapan, Engkau tetap hadir tengah-tengah kami, dan Engkau akan menyatakan satu pesan yang membuat kami tabah di masa sukar. Sekalipun hidup di akhir zaman bukan perkara yang mudah, karena kami diperhadapkan dengan jalan yang begitu sempit dan sesak. Tapi kami tahu bahwa inilah jalan yang harus kami tempuh, karena jalan ini akan memberikan faedah buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita ya. Saya hari ini akan berkhotbah tentang bagaimana tabah di masa sukar. Khususnya hari-hari ini banyak kehidupan yang tiba-tiba berubah ya. Tadinya baik-baik, tiba-tiba kena badai. Tadinya kehidupan kita nyaman-nyaman, dokter menvonis kanker. Tadinya kehidupan kita lancar jaya, hari ini semuanya di limit serba sedikit karena penghasilan kita berkurang ya, kita kena PHK, di mana usaha kita mulai sepi. Tidak ada orang yang pernah tahu apa yang akan terjadi. Tadinya kelimpahan, sekarang semuanya serba tipis, serba sedikit, serba pas-pasan. Tapi kita percaya bahwa jalan mengikut Kristus di akhir zaman ini adalah jalan yang harus kita tempuh. Dengan kekuatan Tuhan kita pasti mampu melewati. Lihat ya, 2 Timotius 3 ayat 1 kita buka terlebih dahulu. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah ya bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir ini sedang kita lewati. Masa sukar tidak bisa kita hindari. Apakah kita bisa kabur ke Amerika, kabur ke Singapura ya, untuk mencari kehidupan yang jauh lebih baik? Kita percaya dimanapun kita mau kabur, masa yang sukar sedang terjadi. Tapi ketika saya menyiapkan firman ini, kita percaya kita tidak perlu takut. Karena justru melewati masa sukar, hari-hari ini Tuhan sedang paksakan rencana dan kehendaknya yang terbaik dan terbesar buat kita semua. Kita lihat di Hosea 14 ayat 10. Kita harus tabah di masa sukar. Kita harus teguh menjalani jalan yang harus kita tempuh. Kita baca Hosea 14 ayat 10. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya ya. Sebab jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar akan menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Waktu saya mengalami keadaan yang sulit dan firman Tuhan ini datang dalam hidup saya, sepertinya Tuhan sudah mengingatkan buat hidup saya ketika harus melewati proses yang tidak mudah untuk saya jalani. Tuhan cuma mengingatkan, Eli, jalani apa yang menjadi jalanku. Senyatanya jalan hidupmu yang tidak pernah engkau sangka-sangka, tadinya engkau nyaman dengan keadaan rumah tanggamu, tiba-tiba kena petir rumah tangga. Ada badai sehingga hari ini rumah tanggamu mengalami kegoncangan. Apa yang menjadi cinta daripada suamimu, mulai hari ini engkau merasa seorang yang tidak lagi dicintai dan dihargai. Tapi senyatanya Tuhan cuma berkata, tetaplah tabah menjalani masa yang sukar bersama aku, karena inilah jalan Tuhan adalah jalan yang lurus. Tuhan sedang membawa hidup saya yang tadinya bengkok, menyimpang ke kanan dan ke kiri,
Tuhan lagi membawa jalan hidup saya menuju jalan yang lurus. Dan Tuhan sedang membawa jalan hidup saya 3 hal, yaitu jalan yang harus saya tempuh, bukan jalan semau-maunya saya sendiri. Tapi jalan yang harus saya tempuh adalah jalan bersama Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan berkata, jangan berontak. Jangan lari dari jalanku, karena ketika engkau berontak, nanti engkau malah tergelincir. Tapi waktu engkau setia, engkau tabah melewati jalan, walaupun itu tidak mudah, percayalah, engkau tidak akan pernah tergelincir, bahkan jalan itu akan menuju jalan kemenangan. Engkau akan melihat bagaimana engkau dan seisi rumahmu melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Waktu saya menerima rema ini, saya berkata, ya Tuhan, saya harus menjalani 3 jalan, di mana ini adalah jalan yang Tuhan adalah jalan yang lurus. Jalan Tuhan itu jalan yang harus kita tempuh, karena ini jalan yang memberi faedah. Dan yang ketiga adalah jalan yang menuju keselamatan. Jalan Tuhan, walaupun di masa sukar, ini tetap memberikan jalan yang lurus, jalan yang memberi faedah, dan jalan yang memberi keselamatan. 3 hal ini akan menjadi rema buat kita semua menjalani masa-masa yang sukar. Yuk kita lihat ayat perbandingannya, bagaimana kalau kita menghadapi jalan Tuhan yang lurus. Ya, semua proses dalam kehidupan saudara bukan untuk menghancurkan. Semua masa sukar yang sedang kita lewati hari-hari ini adalah jalan di mana kita akan diluruskan, yang tadinya bengkok, ya, yang tadinya hidupmu menyimpang ke kanan, ke kiri, hidupmu hidup dalam kompromi dosa, tapi melewati jalan ini, maka kita akan melihat dulu di Matius 7 ayat 14, ya. Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada jalan kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi artinya jalan Tuhan itu jalan yang lurus, walaupun harus sempit, sesak, dan sedikit orang yang mampu melewati. Khususnya kita semua hari ini jangan pilih jalan yang enak, nyaman, ya, kelihatannya enak tapi ujungnya maut. Pastikan kita ada di dalam golongan yang sedikit, yang rela tabah, walaupun sudah jadi orang benar, sudah berdoa, sudah melayani, sudah menyumbangkan uangnya, sudah hidup tidak lagi ikut tipu sana tipu sini, tapi yang tipu sana tipu sini makin kaya, sementara kita jadi orang benar, kita masih melihat masa yang sukar. Jangan berkecil hati, karena senyatanya jalan yang sempit dan sesak, itulah jalan yang lurus. Saya bisa rangkum 3 hal, ya. Jadi hari ini gimana Bu Eli kalau kita harus melewati jalan yang sempit dan sesak, yaitu itu adalah jalan yang lurus, yaitu yang pertama adalah jalan kebenaran. Hari ini kita perlu koreksi hidup. Masalah itu tidak akan pernah jadi masalah dalam hidup saudara, karena Tuhan sudah ada di dalam bahtera hidup kita. Tuhan sudah pegang kendali setiap masalah kehidupan saudara. Yang penting hari ini, hiduplah kejar untuk menjadi hidup benar. Orang baik belum tentu benar. Itu sebabnya kita percaya bahwa kita sedang dibawa Tuhan, yaitu menuju jalan yang kebenaran. Jalan hidup kita hari ini sedang dibangun oleh Tuhan menjadi orang benar, bukan hanya sekedar orang yang baik, tapi orang yang benar. Mungkin dulu engkau suka marah, engkau suka maki-maki orang, ya. Engkau dulu suka waktu hidupmu nyaman, engkau sombong. Waktu hidupmu dalam zona nyaman, engkau hari itu suka kompromi dosa, suka tipu-tipu, suka berkata bohong. Nah, semua ini sedang dikoreksi sama Tuhan. Makanya selama menjalani masa sukar, kita harus sabar. Saya sering memberi nasihat buat orang-orang
yang selalu membandingkan hidupnya dengan orang dunia. Bu Eli hidup ikut Kristus itu kelihatannya tidak adil. Kenapa? Lihat ya, saya melihat orang jahat, keturunannya ya enak-enak, gemuk, segar Bu Eli. Saya lihat mobilnya tiap tahun di-upgrade. Sementara saya melihat hidup orang benar di sekitar saya, bukannya di-upgrade, tapi malah downgrade. Tadinya mobil mewah, Alphard jadi Avanza Bu Eli. Sementara orang yang tipu sana tipu sini, tadinya mobilnya Avanza jadi Alphard. Sama-sama A. Saya cuma bilang gini, jangan pernah mengukur hidup orang benar itu dari segi materi. Kalau engkau mengukur kebahagiaan dari segi materi, maka kita ini bukan orang yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, cara pandang Tuhan. Saya cuma bilang gini, kamu ingat ya, Tuhan itu punya target. Bukan hartamu yang dikirim ke surga. Bukan rumah mewahmu yang dikirim ke surga, nggak ada. Tapi target Tuhan adalah jiwa dan hidupmu yang sampai ke surga. Tuhan nggak pernah punya target untuk rumah. Rumah kita nggak bisa dibawa waktu kita mati. Tuhan nggak punya target ketika engkau jadi kaya dengan rumah mewah, dengan semua kenyamanan mobil mewah, apakah ini yang dikirim ke surga? Kalau hidup kita hari ini belum berubah hidup kita, lebih baik Tuhan bilang gini, tidak apa-apa, engkau proses kelihatan secara kekayaan, engkau downgrade, tapi batiniamu aku upgrade. Tuhan tidak pusing dengan yang namanya lahirianya di downgrade, tapi Tuhan mau lewat lahiria yang di downgrade, manusia batiniamu, hidup rohanimu mulai menyala-nyala, bukan dagingnya yang menyala-nyala. Kenapa? Karena di 1 Korintus 15 ayat 50, daging dan darah tidak mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya kita semua lagi menempuh 3 jalan untuk jalan yang lurus. Jalan kebenaran, jalan pikul salib, dan jalan sangkal diri setiap hari. Sangkal diri itu penguasaan dirimu gimana setiap hari. Kita bukan hanya syukur-syukur mengaku sebagai anak Tuhan, tapi kalau dalam hidup kita tidak pernah punya penguasaan diri, benih ilahi yang baik, maka yang tanda tanya setiap hari kita ini bersekutu dengan siapa. Ada beberapa orang yang pernah curhat dengan saya karena ada satu pendoa yang saya tegur. Dia mengaku bahwa hidupnya ini pendoa. Hidupnya ini katanya kalau berdoa 1 hari bisa 5 jam. Ya, dan dia berkata saya masuk tinggal dalam hadirat Tuhan. Tapi banyak orang yang hari itu komplain sama saya, Bu, pendoamu ini orang yang seperti ini, suka minta-minta uang, suka tipu-tipu, katanya ini sakit, padahal itu tidak benar. Singkat cerita, saya tegur pendoa ini, saya bilang gini, Bu, tolonglah Bu, kalau kamu bisa berkata hidupmu ini ketemu Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan sebagai pendoa, engkau tidak punya karakter seperti ini. Kalau kita ini bersekutu, sering bergaul karib dengan pribadi yang punya karakter Kristus, pribadi yang punya karakter yang ilahi, masa kamu berani untuk hidup tipu-tipu? Setiap hari siapa yang kamu temui? Katanya Tuhan, Tuhan yang maha kudus, Tuhan yang hari ini hidup itu sesuai dengan jalan kebenaran. Ibu, kalau minta-minta uang, Tuhan itu bukan Tuhan yang hari ini tidak memperhatikan kehidupan. Engkau jangan tipu-tipu hanya untuk masalah perut. Singkat, jawabannya singkat, tapi saya jengkel, saudara. Dia bilang gini, Bu Eli, saya minta maaf. Tolong Bu Eli maafkan saya mau belajar berubah. Saya ini gini loh Bu Eli, kalau saya ini minta Bu Eli, minta orang-orang sekitar ya, itu cepat. Transfernya cepat Bu Eli. Kalau tunggu waktunya Tuhan, lemot Bu Eli. Loh, aduh, minta uang ini enggak dijawab-jawab. Tapi kalau saya ngomong sama Bu Eli, saya bilang, Bu, saya ini tangannya sakit, kakinya sakit, langsung sama Bu A, Bu B, semuanya kalau saya curhati, itu transfer berhasilnya langsung di screenshot, dikirim ke saya. Saya cuma bilang, Ibu,
Ibu nggak bisa hidup seperti ini. Tuhan mau ibu punya penguasaan diri, punya jalan, bukan hanya sekedar orang baik yang sok suci. Ibu tinggal dalam hadirat Tuhan 5 jam, tapi ibu nggak pernah praktek kebenaran. Sama aja. Saya cuma bilang, ibu kenapa nggak tahu jawaban doanya? Karena berkat Tuhan itu jelas ada di atas kepala orang benar. Sementara hidup kebenaranmu nggak jalan, penguasaan diri, sangkal dirimu nggak pernah jalan, engkau cuma mikirkan uang dan uang. Engkau nggak pernah mikirkan hidup untuk kejar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Pikul salib, Bu, walaupun hari ini Tuhan belum jawab sesuai dengan apa yang ibu inginkan, tapi kebutuhanmu Tuhan pasti mencukupkan, lebih dari cukup, karena saya terlalu percaya orang benar itu selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan hidupmu Tuhan itu tahu, Ibu. Itu sebabnya 3 jalan ini yang perlu kita hari ini untuk menempuh jalan yang lurus. Jangan di masa sukar kita ini tabah, tapi tabahnya hidup semau gue, nggak bisa. Karena target Tuhan bukan hartamu, bukan hasil rumah, kekayaan yang dikirim ke surga. Tapi Tuhan mau hidupmu yang menjadi target. Tuhan mati bukan buat hartamu tambah kaya. Tuhan mati supaya engkau sampai di surga dengan selamat. Itu target Tuhan, makanya tabah. Jalan 3 ini jani. Hari ini Tuhan belum ditolong, ya sudah. Jalan kebenaran, pikul salib, ya sudah, setiap hari sangkal diri, penguasaan diri. Kalau tiap hari kita bisa jalan lurus, tenang aja. Apa yang saudara tabur bersama Tuhan dengan jalan kebenarannya, jalan pikul salib, jalan sangkal diri setiap hari, kira-kira berakhir dengan sia-sia enggak? Upahmu besar di surga. Karena walaupun kita hari ini susah secara lahiriah, tapi batinianya Tuhan lihat, luar biasa. Saya melihat ya, banyak ibu-ibu yang konseling sama saya ngalami badai yang besar. Hari ini badai mereka tetap besar. Tapi yang luar biasa mujizat terjadi. Mereka tidak lagi hidup menurut jalan dunia. Jalan kebenaran mereka tempuh, jalan pikul salib mereka tempuh, bahkan sangkal diri mereka luar biasa. Dan banyak ibu yang bercerita gini, Bu, kalau dulu suami saya pulang terlambat, Bu, saya sudah seperti satpam, Bu. Saya berdiri di muka pintu, saya sudah mulai siapkan interview seperti polisi. Dari mana, kemana, kenapa jam ini saya telepon tidak bisa. Nah, itu saya lakukan. Tapi sejak saya mendengar firman yang Ibu Eli khotbahkan, saya disuruh untuk menjadi istri yang bisu tuli dan tetap tunduk hormat kepada suami, karena saya mau tunduk dan hormat kepada Tuhan. Di situ saya mulai belajar untuk penguasaan diri. Dulunya kalau suami pulang terlambat, muka saya kayak kudanil. Tapi hari ini waktu suami saya pulang terlambat, saya tetap memberikan senyum Pepsodent. Oh, luar biasa. Senyum Pepsodent, Bu, saya tebar pesona, saya siapkan makan, saya siapkan baju, tanpa saya tanya apapun yang dia lakukan di luar. Karena saya tahu bahwa jalan yang harus saya tempuh ini adalah jalan yang lurus, dan Tuhan pasti akan membela hidup orang benar. Itu sebabnya hari ini jangan pernah takut menghadapi masa sukar. Yuk, tabah aja menjalani masa sukar, tetaplah jalannya jalan yang lurus. Nggak usah bingung dengan kesukarannya, karena semua nanti akan berakhir. Tidak ada yang namanya masa sukar itu nggak berakhir. Pasti akan berakhir dengan happy ending. Hidupmu nggak pernah ditarget Tuhan untuk sad ending. Nggak ada sinetron, walaupun tegangnya seperti apa, jalan cerita sinetron, sutradara itu tetap akan membuat cerita hidup saudara dan saya selalu happy ending. Amin. Yang kedua, yuk kita lihat jalan Tuhan yang harus kita tempuh, yaitu jalan apa? Jalan yang memberi faedah. Memang enggak enak, tapi jalan itu memberi faedah. Lihat ya, 1 Petrus 4 ayat 12-13. 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa
terjadi atas kamu. Jadi kalau kita hari ini sudah jadi orang benar, masa makin sukar, tetaplah menjalani jalan yang harus kita tempuh ini. Karena ini jalan yang memberi faedah. Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu, hanya ujian. Jangan serius dengan masalah. Saya selalu berkata buat jemaat saya, jangan serius dengan masalah. Karena hidupmu bukan dikendalikan oleh masalah. Masalah kalau sampai tidak selesai sekalipun, kalau hidupmu dikendalikan Tuhan, selamat. Yang penting kita tahu bahwa nyala api siksaan yang datang sewaktu-waktu, jangan heran. Ini cuma ujian. Jadi kalau ujian itu pasti ada akhirnya. Hari ini semua yang tidak enak di masa sukar itu untuk menguji imanmu sebagai orang benar. Jadi jangan serius. Bu, masalah bisa menghancurkan hidup saya. Pasti tidak bisa. Hidupmu ditentukan apa kata Tuhan. Nyala api siksaan orang benar harus melewati. Karena di dalam dapur api justru hidupmu akan dimurnikan. Tapi api tidak akan pernah membakar hidupmu. Percayalah, mau sebesar apapun apinya dibesarkan 7 kali lipat seperti Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tidak mengalami luka apapun karena ada pagar perlindungan Tuhan. Jadi kita hari ini cuma diuji, imannya saudara lagi dimurnikan. Apakah kalau aku belum jawab doamu, engkau tetap percaya enggak? Apakah kalau keadaan hidupmu sulit, engkau tetap pegang teguh imanmu enggak sama Tuhan? Itu aja yang lagi diuji. Lah banyak orang ketika api siksaannya makin besar, justru rasa percayanya makin kecil. Itu berarti saudara diuji enggak lulus. Lah kalau kita ini mau lulus, api siksaannya besar sekalipun, rasa percayamu jangan dikurangi. Tuhan, hidup penuh api siksaanku hari ini, rasanya tidak kuat Tuhan, panas, bertahan, tabah. Sesaat lagi, bangun percayamu, jangan terus melihat fakta. Tuhan, aku percaya walaupun sakit Tuhan, panas Tuhan, tenang. Karena ini semua tidak melampaui kekuatanmu. Sepanas-panasnya api itu tidak akan melampaui kekuatanmu. Yang membuat kita hari ini tidak kuat, itu karena pola pikir kita sendiri. Kita berpikir hangus, kita berpikir mati, kita berpikir bangkrut, kita berpikir hancur. Senyatanya Tuhan punya pikiran enggak? Ini cuma ujian. Ya enggak mungkin. Justru lewat ujian, segala sesuatunya jauh lebih baik nanti. Nggak mungkin namanya next level itu untuk sesuatu yang lebih buruk. Next level selalu untuk hasilnya juga, hasil upahnya juga next level. Saya bisa hari ini dibawa Tuhan menjadi hambanya tanpa sekolah Alkitab, itu karena tiap hari saya berjalan dalam pemurniannya. Waktu hidup saya makin percaya, Tuhan makin percayakan saya perkara yang jauh lebih besar, enggak? Jelas. Waktu hidup saya cuman berontak, saya ngomel, saya marah, saya protes sama Tuhan, enggak adil Tuhan, enggak adil. Makin saya enggak dipercaya Tuhan perkara yang besar. Kenapa? Karena Tuhan lagi uji iman saya. Ternyata waktu diuji, isinya cuman ngomel, protes. Hari itu saya mulai berubah, saya cuma bilang gini, Tuhan, apapun terjadi, hari ini jalan hidupku makin sulit, aku tetap percaya. Amin. Yang kedua, jalan apa lagi? Lihat ya, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi yang luar biasa apa? Yang kedua, setelah ada jalan nyala api siksaan, ada hal yang luar biasa tiba-tiba menimpa kita. Jangan berpikir buruk. Ini untuk mengasah karakter Kristus.
Ada sesuatu nyala api siksaan, ada jalan yang tiba-tiba ya. Hari ini ada hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah saudara alami. Mungkin kebangkrutan, mungkin kehancuran, tiba-tiba usaha, tiba-tiba kolaps, tiba-tiba kena PHK. Jangan berpikir negatif. Ini untuk mengasah karakter Kristus. Supaya hari ini kehidupan karakter Kristus, buah-buah buah-buah roh saudara dan saya makin muncul. Amin. Yang 13. Sebaliknya bersukacitalah. Tidak ada yang namanya nyala api siksaan. Hal yang membuat saudara shock hari ini, waget. Hal yang luar biasa itu kayak petir. Tidak pernah saudara sangka-sangka tiba-tiba itu menimpa saudara. Tapi firman Tuhan tidak pernah berkata berduka citalah. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini, lawong ini ujian. Lawong ini untuk membawa karakter Kristus. Kan semuanya menguntungkan kamu. Lah kenapa kamu berduka? Kalau ini buat kebaikanmu, ya bersukacitalah. Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Penderitaan itu bukan sesuatu bencana. Penderitaan itu bukan malapetaka. Tapi penderitaan itu kemuliaan. Makanya ada firman Roma 8 ayat 18. Penderitaan yang kamu alami tidak sebanding dengan kemuliaan nanti yang akan kita terima kelak. Itu sebabnya yuk kita mau hidup supaya juga, lihat ya, supaya juga kamu boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Tenang, nanti kita ini akan diganti. Apa yang hari ini jalan, yaitu apa? Yang kedua, jalan memberi faedah. Yang pertama, yaitu jalan yang ada hal yang luar biasa, jalan nyala api siksaan. Yang ketiga adalah jalan yang penuh air mata. Mazmur 126 ayat 6, ayat yang tidak asing. Orang yang berjalan maju dengan bercucuran air mata, pulangnya pasti bersorak-sorai. Itu sebabnya tetap tabah di masa sukar. Mau nyala api siksaan, mau sesuatu yang membuat kita semua hari ini ngalami keadaan seperti petir tiba-tiba, sampai engkau terkejut, shock, lihat kenyataan hidup yang menabur terus bercucuran air mata, tetaplah tabah menjalani. Kenapa Tuhan berkata, nak, tenang aja, tabah, karena nanti suatu kali engkau akan lihat, engkau akan bersukacita dan berbahagia. Itu ayat 13. Dan Efesus 6 ayat 10 diteguhkan lagi. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kuat, be strong. Jangan hari ini dengan lihat jalan nyala api siksaan, ada petir, ada air mata, saudara sudah berkecil hati. Saudara harus berbesar hati, be strong. Tetap tinggal di dalam kekuatan kuasa Tuhan, karena aku sedang membawa jalan hidupmu memberi faedah. Engkau akan bersukacita dan berbahagia dan bersorak-sorai. Selalu jalan Tuhan yang nyala api siksaan luar biasa, jalan maju bercucuran air mata, ditutupnya itu loh yang saudara hari ini tidak perlu nyesel. Buat apa jalan yang lurus, jalan yang lebar, tapi ujungnya semuanya nyesek nanti. Maut, hancur, tangisan Bombay, lah buat apa? Lebih baik hari ini ikuti aja jalannya Tuhan, tempuh. Karena ini memberi faedah. Tadi firman Tuhan sudah berkata, ada sukacita, ada kebahagiaan, ada sorak-sorai kemenangan. Jadi jangan lari dari jalannya Tuhan. Tidak usah banding-bandingkan hidupmu dengan orang fasik. Hidupmu spesial. Engkau sudah diciptakan Tuhan dengan rancangan yang spesial. Kalau rancangan Tuhan itu spesial dan yang terbaik, maka jalan yang kita tempuh walaupun tidak enak sekalipun panas, rasanya kaget-kaget, kok cucuran air mata, tapi jalan ini selalu memberi faedah.
mengucap syukur. Siapa yang ada di dalam dapur api, terima kasih Tuhan buat proses. Be strong. Kita tetap akan kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Jalani dengan sukacita, jalani dengan syukur. Kenapa? Karena Tuhan lagi membawa kita nanti ketemu dengan yang namanya sukacita, kebahagiaan, sorak-sorai kemenangan. Jadi tidak usah protes ya. Tuhan, kok sampai awal tahun 2023 aku belum lihat jalanmu. It's okay, jalani. Ngucap syukur, wong ini memberi faedah kok. Orang kalau diberi keuntungan sama Tuhan, ya ndak usah protes. Lah malah kamsyah, malah berterima kasih sama Tuhan. Kalau diizinkan kita semua harus melewati masa sukar. Amin. Yang terakhir, yuk kita lihat jalan apa Bu Eli yang terakhir, yaitu jalan yang membuat kita menuju keselamatan. Ya, bagaimana Amsal 11 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama. Amsal 11 ayat 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Lihat ya. Lalu orang fasik menggantikannya. Makanya ikut Tuhan walaupun sukar hari ini, jalani aja. Selain jalannya lurus, jalannya memberi faedah, jalan ini memberi keselamatan. Lihat ya. Orang benar diselamatkan. Tidak ada yang namanya dalam kamus mengikut Kristus. Walaupun engkau mengalami kerugian yang besar hari ini. Kehilangan rasa sakitmu yang besar di tahun-tahun lalu. Tapi senyatanya firman Tuhan berkata orang benar itu pasti diselamatkan dari kesukaran. Tidak ada dalam kamusnya orang benar yaitu hancur dalam kesukaran. Tidak akan pernah. Orang benar selalu diselamatkan dari kesukaran. Amsal 11 ayat 8. Lalu orang fasik menggantikannya. Hari ini kita selamat, orang fasik yang ganti bonyok. Orang fasik yang mengalami nanti akan tingkat-tingkat kehancuran, kegagalan, kebuntungan, itu orang fasik nanti. Tapi kita sebagai anak Tuhan yang sudah melewati masa-masa sukar, kita ini akan dibawa hidupnya berhasil, beruntung. Kalau Tuhan berkata, nak, aku pasti nak menyelamatkan kamu dari masa sukar, tenang, yang bertindak, yang nanti membelah laut, yang membuat Lazarus mati busuk bangkit, 5 roti kebutuhanmu 5.000 itu bukan kekuatan manusia, tapi kekuatanku. Engkau tidak perlu takut karena bagiku tidak ada sesuatu yang mustahil. Jadi hari ini tidak usah komplain sama jalan hidup di masa sukar. Tabah, Tuhan belum ditolong, tabah. Karena ini semua membawa kebaikan buat saudara. Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Apakah jalan rugi, jalan PHK, jalan yang hari ini engkau alami badai, itu bukan kebaikan. Jelas kebaikan. Tapi cara Tuhan bukan cara kita, waktu Tuhan bukan waktu kita. Dia sudah punya cara yang tepat dan waktu yang on time untuk menyelamatkan saudara keluar dari kesukaran yang besar. Sabar. Berikutnya, Wahyu 3 ayat 10. Kenapa kita harus melewati masa yang sukar ini? Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku dan untuk tekun menantikan aku, lihat ya, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Kenapa Tuhan izinkan proses hidup kita berlanjut? Supaya yang pertama kita ini belajar taat firman Tuhan. Hari ini percayalah kalau kita tidak taat firman Tuhan, firman itu kompas, pelita bagi kakimu, terang bagi jalanmu yang menuju keselamatan. Lah kalau kita mau hidup dengan taat, dengan apa yang menjadi keinginan kita ini selamat enggak? Semua pakai logika kita. Tuhan, mana bisa
Orang jahat sama kita, Tuhan suruh bales baik. Dijahati baik, dijahati ngampunilah jadi kesek Tuhan. Lah kita ini kan dianggap sampah. Dia malah seenaknya sendiri. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Kalau kita dimintakan Tuhan, nak, mengasihi tanpa syarat, mengampuni itu tanpa batas. Ya jalani. Mau dijadikan keset, mau dihina, mau direndahkan, kayak suatu kali Tuhan cuma berkata, rendahkanlah dirimu di tanganku yang kuat, pokoknya taat. Kalau aku suruh ngampuni, ngampuni. Mengasihi, mengasihi. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat, lakukan itu terus. Percayalah, yang aku firmankan tidak mungkin itu aku batalkan. Kalau 1 Petrus 5 ayat 6 berkata, rendahkanlah dirimu di tanganku yang kuat, maka aku akan mengasihi engkau. Suatu kali apakah engkau direndahkan terus? Engkau bisa jadi keset terus. Keset itu akan posisinya nanti di atas. Karena apa? Karena Tuhan izinkan kita direndahkan supaya kita praktek firman. Selama ini pola pikir kita ini sudah terkontaminasi dengan cara pola pikirnya dunia. Nggak bisa Tuhan, enak aja. Mengampuni ya ada batas lah. Panjang itu ada batasnya Tuhan, panjang sabar. Nggak bisa. Tapi buat hidup saudara dan saya hari ini, kita dilatih untuk selalu taat. Tidak enak hasilnya taat. Orang yang taat, yang kedua, orang yang tekun menantikan waktunya Tuhan. Walaupun waktunya Tuhan lemot, kelihatannya lelet, tidak transfer berhasilnya cepat. Tapi kalau kita mau tekun menantikan waktunya Tuhan, dan kita akan bertahan sampai akhir, janji Tuhan kita pasti selamat. Itu tadi, selamat dan dilindungi dari pencobaan yang menimpa seluruh dunia. Itu sebabnya hari ini dengan 3 langkah jalan ini aja, kita tetap jalani. Hari ini jalani aja, taat firman, tekun aja, nantikan waktunya Tuhan, bertahan sampai akhir. Kapanpun waktunya Tuhan, yang pasti kita selamat kok, yang pasti kita dilindungi, tidak ada ruginya. Taat firman, tekun menantikan waktunya Tuhan, bertahan sampai akhir, itulah orang-orang yang akan selamat dan dilindungi. Hari ini dunia boleh arahnya hancur, tapi kita semua pasti selamat dan dilindungi oleh Tuhan. Kita harus percaya bahwa perlindungan Tuhan itu perlindungan yang maha tinggi. Tidak ada. Saudara mau lari perlindung siapa? Orang kuat? Orang yang terhebat masih kalah sama Tuhan. Wong maha. Sudah tinggi masih maha loh saudara. Tidak ada. Lah kita hari ini punya perlindungan yang maha tinggi. Berarti saudara paling aman. Aman sudah hidupmu. Tidak ada yang bisa dibandingkan hidup orang benar. Walaupun orang fasik punya bodyguard, kita ini punya bodyguard yang banyak. Malaikat surga yang berkemah di sekeliling orang benar. Itu sebabnya hari ini dengan 3 jalan ini, yuk kita semua tabah. Kita semua mau hari-hari ini tidak stres dengan masalah. Lihat Amsal 18 ayat 14, ayat penutup. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Pesan saya sebelum saya tutup firman ini dengan doa. Yuk, hiduplah semangat di masa sukar. Orang yang semangat itu orang yang dapat menanggung penderitaannya. Ikut Tuhan tidak gampang. Apalagi di masa-masa pemurnian ujian akhir. Tetap tabah di masa sukar. Kenapa? Karena jalan Tuhan itu jalan yang lurus, jalan yang memberi faedah, jalan yang akan menuju keselamatan. Jadi semua ini adalah jalan yang menuju kebaikan, keuntungan buat saudara. Jangan keluar dari masa-masa sukar bersama Tuhan, tetap semangat. Kita pasti akan mampu menyelesaikan pertandingan hidup kita sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih buat firman yang menjadi rema buat kami di akhir zaman. Kami akan tabah menjalani masa sukar bersama Tuhan. Tidak ada hari ini masa sukar yang bisa
menghancurkan hidup kami, justru melewati masa sukar. Kami tahu ini ujian akhir, di mana Engkau sedang memurnikan iman orang benar, mengasah karakter Kristus dalam hidup kami, untuk kami hari ini bisa mampu berdiri sampai akhir, dan Tuhan memberikan kami satu mahkota kehidupan, yaitu ketika kami berhasil finishing well. Itu sebabnya kami tidak akan pernah putus asa, kami mau menjalani dengan semangat bersama Kristus. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang bergabung pagi ini, apa yang menjadi pergumulan hidup mereka, baik itu keuangan, kesehatan, rumah tangga, Engkau sudah punya jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.